wabarakatuh. Halo Sobat Suara, kembali lagi di Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu hal yang berkaitan erat dengan pendidikan ekonomi, yaitu minimarket Tania. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya udah nggak asing nih sama minimarket Tania. Mungkin dari teman-teman udah pernah jajan atau nongkrong di depan minimarket Tania. Tapi dari teman-teman pasti ada yang berpikir nih, di Tania ini sebenarnya siapa sih yang ngelola? Terus gimana strukturnya? Sejarahnya gimana? Nah, hari ini kita akan mengulas tuntas terkait minimarket Tania. Nah, sebelum kita memulai pada sesi minimarket Tanianya, perkenalkan dulu nih, aku Armna Vitasari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 6 angkatan 2023. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama salah satu narasumber utama di minimarket Tania, yaitu ada Mas Rehan Adianova, Direktur Minimarket Tania tahun 2025. Halo Mas Rehan. Halo, Sobat Suara. Perkenalkan, namaku Rehan Adianova. Terus di Tania sendiri waktu di periodeku aku menjabat sebagai direktur, seperti itu. Halo Mas Rehan. Halo. Mas Rehan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah. Gini-gini aja. Oke Mas Rehan, sekarang kan Mas Rehan sudah tidak menjabat ya di direktur jadi direktur minimarket Tania. Iya. Nah, sekarang kesibukannya Mas Rehan sendiri apa nih setelah melepas jabatannya di direktur Tania? Kesibukan ya. Kalau aku sih ini sih sekarang kan udah semester 6. Jadi udah ngambil SKS-nya tinggal dikit lah ya. Terus banyak di rumahnya. Mungkin kalau ngampus cuman 3 hari aja dalam seminggu, terus jadi banyak di rumah. Nah, paling di rumah sendiri kayak jalanin hobi aja sih, kayak olahraga tentunya. Dan olahraganya tuh nggak suka yang berat-berat, cuman yang enteng-enteng aja. Apa itu Mas Rehan olahraganya? Belakangan ini seringnya goes. Goes. Ya, suka aku sepedaan gitu. Terus hiking, suka juga aku tektok gitu. Sama apa lagi ya? Badminton mungkin. Nggak banyak sih, tergantung temen-temen ngajaknya kemana gitu, ngikut aja. Produktif banget ya Mas Rehan ini ternyata. Selain jadi direktur Tania, ternyata dia juga aktif di bidang olahraga gitu. Oke teman-teman, mungkin kita langsung saja tanya-tanya tentang minimarket Tania ke direktur Tanianya sendiri, biar nggak terlalu lama. Mungkin dari awal dulu Mas Rehan, kira-kira gimana sih Mas Rehan sejarahnya Tania itu kok bisa ada? Bisa dijelaskan mungkin? Oke, ini ya, kalau setauku ini mungkin nanti bisa dikoreksi sama teman-teman atau kating-kating yang udah menjabat dan mungkin mereka yang lebih berpengalaman dan punya informasi lebih banyak dari Tania. Setauku dulu itu Tania cuman menyediakan kayak kebutuhan-kebutuhan pokok buat dosen dan karyawan aja. Lalu pas di 2006-2007 itu baru dibikin kayak itu lab minimarket retail gitu dengan sistem yang tentunya hampir mirip di swalayan kayak gitu, lebih ke retail modern pada 2006-2007 itu. Yang sebelumnya cuman menyediakan kebutuhan pokok dosen dan karyawan kayak gitu. Gitu. Terus juga ini sih aku kan dulu waktu masih jadi pengurus seringlah kayak ada satu dosen Pak Jonet ya. Pak Jonet beliau itu sering banget nongkrong di Tania dan juga sering ngobrol sama aku lah. Terus Pak Jonet juga pernah cerita-cerita kalau sebenarnya dulu tuh Tania luasnya itu sampai ke lobi gedung C yang depan. Luas. Nah itu luas. Nah setelah dibikin lab minimarket retail, jadi sekarang ini yang di lantai 1 gedung C itu gitu. Gitu. Tapi kalau dulunya kan tadi Mas Rehan bilang dulunya itu kan cuma menyediakan beberapa barang saja. Emang kalau sekarang itu ada perubahan kah Mas Rehan dari sebelumnya? Kalau sekarang alhamdulillah udah banyak banget produk-produk yang dijual di Tania, nggak cuman alat tulis saja. Di Tania juga ada obat-obatan,
snack, minuman, bahkan di Tania juga itu menyediakan konsinyasi. Jadi konsinyasi itu dari titipan dari mahasiswa-mahasiswa yang ibaratnya makanan basah lah, yang enggak, yang masa produknya itu nggak lama. Jadi misal sehari dia nitip, nanti besoknya dia bisa nitip lagi kayak gitu. Jadi sama-sama membantu lah dari mahasiswa ke mahasiswa juga. Oh, berarti Tanian ini juga ternyata membuka membuka peluang untuk mahasiswa juga Iya, ya, Mas ya. betul. Ternyata Tanian ini juga berkolaborasi dengan mahasiswa nih teman-teman. Ternyata sangat variatif sekali Tania ini. Oke, mungkin bisa dijelasin lagi Mas Rehan. Ini kan kalau Mas Rehan kan sekarang udah nggak menjabat nih jadi direktur. Nah, berarti sekarang direkturnya siapa dong Mas? Bisa dijelaskan itu untuk reorganisasinya gimana, terus pemilihannya gimana? Oh gitu. Karena mungkin di PE sendiri satu angkatan itu bisa ada 120-an orang ya, apalagi di angkatan kita itu banyak banget. Jadi cara reorganisasinya itu lumayan memakan waktu. Kita dulu 4 hari ya. 4 hari Mas? Iya, 4 hari. Sendiri 4 hari. Itu cuman di wawancaranya aja ya, di screening aja itu 4 hari. Di sekitar 120-an mahasiswa. Jadi modelnya itu kita screening 4 hari itu, terus setelahnya nanti pengurus lama itu akan ibaratnya buka forum untuk plotting di mana ini cocok, mahasiswa ini cocoknya di divisi apa. Jadi 4 hari itu baru screening aja, nanti sekitar 2 hari baru buat plottingan. Ya kurang lebih seminggu lah untuk reorganisasinya. Terus untuk direktur yang angkatan setelahku namanya Rian, semangat ya Rian ya. Oke, kalau untuk kepengurusannya sendiri, Tania itu diurus oleh mahasiswa mulai dari semester 4 sampai 1 periode ke depan, yaitu semester 5. Jadi setahun kita menjadi pengurus Tania. Udah turun-temurun sih gitu, dari semester 4 nanti semester 5 selesai terus reorganisasi lagi. Berarti otomatis nanti semester 5 semester 5 selesai, berarti mulai semester 6 itu akan screening dengan mahasiswa semester 4 yang akan menjadi penerus pengurus minimarket Tania selanjutnya kayak gitu. Gitu. Berarti kalau untuk screeningnya kan tadi 4 hari ya Mas ya. Berarti sangat-sangat lama dan prosesnya sangat panjang karena 1 minggu full itu bisa sampai 1 minggu full. Nah, terus kalau untuk screeningnya sendiri gimana Mas? Itu untuk screeningnya itu yang mengurus siapa? Terus untuk penentuannya gimana? Nah, jadi gini, di dalam 120 mahasiswa kepengurusan Tania itu kan sudah terbagi di macam-macam divisi. Nah, di macam-macam divisi tersebut ada yang namanya manajer dan supervisor. Itu total ada 15 mahasiswa. Nah, itu sebutannya di Tania sendiri namanya, kalau di angkatanku itu struktural. Mungkin di angkatan selanjutnya diganti atau gimana, di angkatanku namanya struktural. Nah, itu struktural 15 orang itu yang bertanggung jawab untuk nge-screening teman-teman semester 4 nantinya yang akan menjadi pengurus minimarket selanjutnya. Jadi modelnya nanti kita ber-15 akan mewawancarai 1 orang, jadi satu-satu gitulah. Totalnya ada 120-an mahasiswa. Jadi memang sangat banyak dan cukup memakan waktu gitu. Berarti tadi dari 15 struktural itu mewawancarai 120 mahasiswa. Ya, betul. Mantap. Berarti dari 15 pengurus itu teman-teman itu sangat-sangat ikut andil sekali untuk pengurusan atau pemilihan di reorganisasi minimarket selanjutnya. Gitu. Terus tadi kan Mas Rihan bilang 15 itu kan ibaratnya kepala di setiap bidang-bidangnya ya Mas atau divisinya. Nah, itu bisa dijelasin dong Mas, emang 15 itu ada apa aja? Oke, kalau di divisinya sendiri itu ada, kalau 15 kan total mahasiswanya di struktural. Jadi ada beberapa divisi lah. Yang pertama mungkin bisa urut dari atas ya. Yang pertama itu ada direktur. Direktur cuma 1 aja ya di 1 angkatan. Terus BOD, Board of Director, itu ada 2 orang yang tugasnya itu ngurus surat menyurat lah. Ibaratnya administrasi Tania itu semua yang megang BOD. BOD itu 2 orang dan biasanya cewek-cewek. Karena ya memang supaya bisa ada chemistry dengan surat menyurat itu cewek-cewek biasanya yang paling gokil lah. Terus selanjutnya ada store. Store itu ada 3.
Yang pertama ada manajer store, terus yang keduanya asisten manajer. Nah, asisten manajer itu ada dua dan tugasnya juga beda-beda. Yang asisten manajer satu itu membantu tugas-tugasnya dari GR dan SND, terus yang asisten manajer keduanya itu membantu OS, promosi sama kasir. Terus selanjutnya ada tentunya kita walaupun minimarket pasti juga ada HRD-nya. Lalu ada buyer yang itulah membuat Tania ada barang-barangnya itu karena ada divisi buyer, mereka yang belanja. Lalu IT itu yang bertugas paling penting untuk sistem yang ada di Tania. Jadi semisal sistem kenapa-kenapa itu cuma anak-anak IT yang bisa menyelesaikan gitu. Terus HRD udah, IT, buyer, terus KU. Wah, itu yang paling sensitif banget lah kalau KU. Jadi benar-benar harus orang-orang yang cermat, orang-orang yang disiplin gitu. Kalau masalah uang, jadi kayak memang ini divisi yang menurutku paling berat yang ada di Tania itu keuangan gitu. Terus selanjutnya ada GR. Nah, GR itu good receiving. Dia yang kayak menerima barang setelah bayar belanja, nanti diinput sama GR. Lalu ada SND itu nanti yang bertugas mendisplay barang-barang yang udah kita belanja di Tania supaya terlihat menarik lah untuk konsumen yang akan datang. Jadi SND itu tugasnya tentang tata kelola kerapian barang yang ada di Tania gitu. Terus ada OS itu operational support, mereka yang menyediakan alat-alat yang akan diperlukan untuk operasional Tania. Dan dia OS itu yang sering dimintain uang receh buat misal nggak ada kembalian, itu biasanya OS yang menyediakan. Lalu ada OS, GR, SND, kasir itu juga dia yang bertugas apa ya, untuk transaksi itu biasanya anak-anak kasir, tapi nggak semua anak kasir ya. Kalau untuk ngasir itu nanti dijadwal sama HRD. Jadi setiap mahasiswa pengurus itu pastinya jadi kasir, cuman divisi kasir ini ibaratnya yang ngehandle kasir lah gitu. Terus apalagi ya, udah semua ya? Atau ada yang kurang? Udah nggak sih? Oh, sama satu lagi, lupa promosi. Itu juga penting tuh, promosi. Misal apa ya, kita ada barang yang stoknya banyak dan bisa dikombinasikan dengan produk-produk lain. Nah, biasanya promosi itu bikin bundling dengan diskon. Jadi biar harga lebih murah tapi kita bisa mendapatkan produk yang banyak gitu. Biasanya promosi yang nyediain diskon-diskon lah, juga mempromosikan itu pamflet kayak gitu. Gitu, berarti kurang lebih di minimarket Tania itu operasionalnya itu sama ya Mas Kak di minimarket pada umumnya, walaupun itu dikelola mahasiswa, tapi untuk proses pembelanjaan dan lain sebagainya itu sistemnya masih sama atau enggak sama minimarket yang di luar? Ya kurang lebih udah sama sih, karena juga ada menyusung tema modern ya, jadi memang kita bisa dikatakan kiblatnya memang ke usaha retail modern gitu. Berarti di minimarket Tania sudah by sistem ya Mas, bukan Sudah, manual ya? kalau manual mah males ya. Kita mau pakai sistem. Sudah modern minimarket Tania ini. Iya. Oke. Oh ya Mas Rehan, tadi kan Mas Rehan bilang di Tania itu ada manajer dan supervisor. Ya. Nah, itu bedanya apa Mas? Bisa dijelaskan dulu untuk mungkin dari teman-teman sobat suara semuanya masih bingung kenapa kok dibedakan dari manajer dan supervisor. Nah, kalau manajer sendiri itu yang ada di Tania ada kurang lebih ada store, HRD, IT, keuangan, dan buyer. Ada 5. Nah, Ada itu 5, ya. Nah, itu manajernya. Terus kalau supervisornya ada OS, SND, kasir, promosi, dan GR. Ada 5 juga. Kenapa diberikan namanya? Karena mungkin manajer sendiri itu tugasnya banyak dihandle oleh staff-staffnya. Jadi ibaratnya manajer itu yang menjadi kepala dari staff-staffnya mereka lah. Jadi tugas-tugasnya itu memang kalau di manajer sendiri kebanyakan itu udah ada PJ per staffnya. Tapi
nggak beda dari supervisor. Kenapa supervisor? Karena mungkin supervisor sendiri itu lebih nyemplung ke operasional ketimbang manajer. Jadi mau Tania gimana itu pasti tetap ada supervisornya. Kan kalau manajer itu ibaratnya kayak di balik layar lah kalau manajer itu. Tapi kalau supervisor itu kebanyakan langsung turun ke lapangan. Jadi misal contoh aja OS nih butuh uang receh atau butuh plastiknya habis, itu pasti supervisor udah ada ininya, staffnya yang bisa dihubungi. Jadi supervisor itu nyemplung ke lapangannya langsung gitu. Juga bisa contoh SND lah, misal ada stok yang habis harus ada yang display, itu pasti supervisornya nanti yang akan langsung ke lapangan dan minta tolong ke staffnya mungkin untuk membantu dia ngurus stok-stoknya kayak gitu. Gitu. Oke, maaf Mas Rehan, ini aku mau mengulas balik tadi yang terkait reorganisasinya sedikit. Boleh. Tadi kan di organisasi kan bilang pas screening itu dari 15 struktural tadi itu kan melakukan wawancara di 120 mahasiswa atau calon penerus minimarket Tania di periode selanjutnya. Nah, kalau untuk pemilihan 15 atau struktural selanjutnya itu gimana ya Mas Rehan? Atau ada kriteria lainnya? Balik lagi kan tentunya dalam divisi itu ada staff dan manajer atau supervisornya. Nah, kita ber-15 sebagai pengurus yang lama untuk memilih pengurus yang baru. Kita itu tadi akan memulai forum diskusi. Biasanya ya dalam sehari lah itu bisa selesai kalau yang 15 orang itu. Nantinya per manajer dan supervisor itu akan mengirimkan beberapa kandidat yang cocok untuk menjadi struktural di bidangnya masing-masing. Nah, setelah ada kandidat, kita akan diskusi di situ ini kandidatnya lebih cocok di mana. Lalu itulah nanti yang akan ditempatkan mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pengurus baru kayak gitu. Jadi tetap ada diskusi dan musyawarahnya lah, nggak langsung ceplos-ceplos ini di sini gitu. Ada diskusinya pasti. Oh, berarti untuk penentuannya tetap rundingan, tetap plottingannya bareng-bareng ya Mas? Iya. Nah, kalau untuk keberjalannya itu apakah didampingi sama dosen atau full awasi sama direkturnya sendiri ya Mas Rehan selama di Minimarket Tania itu? Enggak dong, kalau untuk masalah operasional itu bisa dikatakan memang direktur yang bertanggung jawab penuh ya. Tapi tentunya dengan tanggung jawab penuh itu direktur juga bertanggung jawab ke yang namanya Kaleb. Jadi Tania sendiri itu kepengurusannya ada pembinanya, sebutannya kepala laboratorium. Nah, di periodeku itu kepala laboratoriumnya yaitu adalah Bapak Dr. Sudarno MPD, SPD MPD. Beliau yang menjadi Kaleb waktu di periode saya, gitu. Oh, kenapa di periode Mas Rehan? Apakah setiap periode kepengurusan apakah berbeda Kalebnya atau bagaimana? Nah, itu saya juga kurang paham betul ya gimana proses ganti Kalebnya. Tapi tentunya Kaleb itu nggak selama satu angkatan bakal ganti, tapi juga pasti ada pergantiannya lah. Dulu sebelum angkatanku itu Pak Jonet yang jadi kepala labnya, sebelumnya Pak Jonet, Pak Salman. Nah, terus setelah Pak Jonet baru Pak Darno, dan di angkatan setelahku juga masih Pak Darno. Nah, untuk pergantian kalabnya sendiri aku kurang paham sih gimana detailnya gitu. Gitu. Jadi untuk kalabnya sendiri tetap masih dari pendidikan dosen, ekonomi. Iya, dosen pendidikan ekonomi. Berarti secara garis besar di minimarketannya itu yang ngelola dari pendidikan ekonomi gitu Mas, atau bagaimana? Iya, memang karena Tania sendiri itu lab milik pendidikan ekonomi, jadi memang yang mengurus labnya dari prodi pendidikan ekonomi itu sendiri gitu. Oh ya Mas Rehan, ini kan aku beberapa kali ini dengar terkait magang minimarket Tania. Nah, kira-kira di minimarket Tania ini apakah ada magang? Terus untuk kalau magangnya sendiri itu dibuka untuk umum dari prodi lain atau memang dikhususkan untuk pendidikan ekonomi atau bagaimana? Karena kan tadi Mas Rehan bilang kalau minimarket Tania ini miliknya pendidikan ekonomi gitu. Bisa dijelaskan mungkin Mas Rehan? Untuk masalah magang sendiri itu kalau sepengetahuan saya ya, sepengetahuan aku, untuk magang lab minimarket Tania itu masih
di handle oleh mahasiswa pendidikan ekonomi itu sendiri. Jadi pengurus yang lama itu biasanya mengagendakan magang di bulan-bulan terakhir mereka. Tapi di sebelum screening lah pokoknya magang itu. Jadi nanti ada magang teori dan magang praktek. Nanti teorinya itu berisi tentang gimana sih operasionalnya, apa sih tugas-tugas per divisinya gitu, nanti dijelaskan sama pengurus-pengurus lama. Lalu magang-magang praktek itu ya tentang operasional keberjalanan Tania. Kita kasih tahu lah kalau cara operasional Tania itu kayak gini. Jadi nanti mahasiswa semester 4 yang akan menjadi calon pengurus itu tahu gimana sih operasional Tania, gimana sih cara Tania itu berjalan kayak gitu. Jadi belum itulah, belum ada magang untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar prodi itu kayaknya belum ada sih, tapi mungkin bisa diadain gitu. Berarti magang minimarket Tania ini dilakukan untuk memberikan pemahaman untuk adik tingkat gitu ya Mas, biar nanti reorganisasinya mereka sudah paham gimana operasionalnya di minimarket Tania itu sendiri gitu. Sebenarnya ini sih magang juga biar jadi gambaran untuk calon-calon pengurus baru, mereka pengennya tuh menjabat di divisi mana untuk nantinya pas jadi pengurus gitu. Jadi mereka supaya ada gambaran kita adain magang ini, jadi nanti pas screening mereka nggak bingung mau milih divisi mana gitu. Sebenarnya buat ngegampangin mereka lah supaya minatnya itu masuk ke divisi mana gitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk jam operasional bukanya sendiri gimana Mas? Apakah masih sama kayak di minimarket pada umumnya, atau kan yang mengelola mahasiswa ya Mas? Itu apakah masih fleksibel mengikuti jam mahasiswa atau bagaimana? Kalau masalah jam buka dan tutup itu sebenarnya fleksibel sih, tergantung juga dari jam mata kuliah kelas. Biasanya kalau ada kuliah gabungan dan itu satu angkatan pada kuliah, itu biasanya kita tutup dulu. Jadi selama kelas gabungan itu kita tutup dulu sementara, lalu nanti setelah kelas itu kita buka lagi. Kayak inilah waktu-waktu UTS kayak gini, biasanya kan UTS tuh serentak tuh satu angkatan, satu matkul UTS semua. Jadi mau nggak mau kita ya tutup dulu untuk UTS dulu, nanti setelah UTS pasti kita buka lagi gitu. Jadi fleksibel sih. Memang kalau di minimarket luar kan mau mulai buka sampai tutup kan nggak ada istirahat kan, memang buka terus. Nah karena kita masih ada kewajiban untuk kuliah, jadi misal ada tabrakan dengan jam kuliah ya kita harus tutup dulu untuk mengikuti kuliah itu gitu. Oke. Tapi kalau untuk di periodenya Mas Rehan sendiri, untuk jam buka dan tutupnya jam berapa Mas? Kalau di periodeku kita buka tuh mulai jam 8 pagi, terus tutupnya jam 5 sore. Tapi biasanya sebelum buka itu supplier kunci itu udah pada datang. Jadi sebelum jam 8, katakanlah setengah 8 itu supplier kuncinya itu udah pada datang buat mau nitipin barang-barang mereka. Jadi kita pengurus biasanya standby setengah jam sebelum buka supaya nanti supplier kuncinya itu nggak kebingungan nih barangnya bakal dititipin mana. Terus juga setelah tutup jam 5 itu memang kita tutup tutup dulu untuk sistemnya. Jadi sistem memang kita udah supaya kita tahu hasil penjualan hari itu berapa. Tapi biasanya kita masih nongkrong di situ tuh sampai malam. Jadi memang kita pas nongkrong di situ tuh pakainya buku pencatatan malam. Jadi kita nanti catat dulu transaksi yang setelah itu, terus selanjutnya besok paginya kita baru input ke sistem buat digabungin pada hari itu. Jadi waktu malam kita tetap buka, nggak pakai sistem, kita catat di buku malam. Nah setelah misal kita udah balik sekitar ya paling kita nongkrong sampai jam 10 malam lah, kita balik, terus besokannya yang ada di buku itu kita inputin ke sistem, jadi masuknya ke hasil penjualan besoknya gitu. Kalau boleh tahu kenapa itu Mas, kenapa kok nggak langsung diinput di malam itu juga? Kenapa harus menunggu besoknya? Iya karena gini, karena kan jam operasional udah kita tentuin nih jam 8 sampai jam 5 sore. Itu kan otomatis mereka yang memang bertugas itu setelah jam 5 pasti udah pada pulang, udah pada punya kegiatan sendiri-sendiri. Nah kecuali yang masih pengen nongkrong kan, yang pasti pengen nongkrong itu pasti orangnya beda-beda, nggak selalu itu. Dan juga
nggak setiap hari juga lah pasti nongkrongnya. Jadi memang nggak kita catat sistem karena supaya apa ya, nggak ada miskom lah pada hari itu, supaya pas lebih enak besokannya yang pencatatan buku malam itu dimasukin ke sistem, supaya nggak bingung lah untuk penjualan pas malam itu tuh gimana gitu, karena udah jelas dicatat di buku. Berarti cukup kompleks juga ya Mas ya Iya. untuk sistemnya itu. Mau mau gimana pun kita usahain untung lah, itu yang paling penting. Oke. Gitu. Oke Mas Rehan, ini kan dulu Mas Rehan menjabat sebagai Direktur Minimarket Tania pada tahun 2025. Ya. Nah tentunya Mas Rehan kan pasti akan mengepalai atau mengetuai di 120-an orang lebih ya Mas ya di angkatannya Mas Rehan sendiri. Ya. Nah itu untuk tantangannya sendiri selama memegang Tania itu apa ya Mas? Kalau tantangannya tuh pasti ada ya, mulai yang kecil-kecil, mulai yang berat pun pasti itu ada. Yang paling banyaknya sih kayak ada tuh teman-teman yang mungkin dia ikut part time atau ikut organisasi lain kan, dengan dia ikut banyak beberapa organisasi dan mungkin part time, susah tuh membagi waktunya. Nah itu makanya sebelum kepengurusanku mulai berjalan itu aku terbitin yang namanya SP, surat peringatan. Jadi memang kita harus disiplin lah, kita juga bertanggung jawab di Tania. Jadi nggak ada yang berat sebelah, misal mereka kerja, mereka ikut organisasi lain yang ada tanggung jawab di luar kita, tapi mereka pun juga ada tanggung jawab di Tania ini sendiri. Jadi biar adil lah, biar nggak ada yang misal nih aku kerja terus kok kamu banyak kosongnya, kan jadi kayak bakal mengundang nggak enak lah nanti pokoknya gitu. Jadi SP ini berguna supaya setiap mahasiswa itu disiplin akan tanggung jawabnya kayak gitu. Oke, tapi Mas Rehan aku mau tanya nih tadi ini di luar SP ya Mas. Ya. Misal kalau banyak mahasiswa yang ikut kegiatan di luar atau ikut ya mungkin part time ataupun organisasi, nah itu Ya. apakah menjadi hambatan untuk keberjalanan Tania itu sendiri, operasionalnya sehari-hari? Iya, karena mungkin kita juga banyak ya, ada 120 mahasiswa, dan ya pasti tiap mahasiswa punya organisasi lain di luar Tania, entah itu BEM atau segala macamnya, dan juga masih ada yang part time. Mungkin kita akalinya dengan cara ganti jadwal. Misal nih aku hari ini ada jadwal, cuman aku hari ini juga ada tanggung jawab di luar Tania. Nah itu aku cari orang buat nuker. Misal hari ini aku jadwal tapi aku nggak bisa, terus aku cari tukeran hari yang aku bisa dan orangnya yang bisa gantiin aku kayak gitu. Kita fleksibel sebenarnya, asalkan ada itu ya apa, konfirmasi supaya nggak bingung juga, biar tetap adil lah gimana caranya gitu biasanya. Gitu berarti tetap sistemnya pakai ganti shift kayak sama seperti di minimarket Iya, pada iya. umumnya. Oke, kalau untuk selama satu periode ini sendiri ada nggak sih Mas kayak tantangan terberat Mas Rehan selama memegang minimarket Tania, atau mungkin dari SDM-nya atau mungkin dari susah mengatur waktu Mas Rehan sendiri mungkin waktu itu pas jadi direktur dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan ke Sobat Tania semua. Kok Sobat Tania? Sobat suara. Sobat Suara, Ya. maaf ya teman-teman keliru. Gimana Mas Rehan bisa diceritakan? Mungkin kalau dari SDM sendiri sih alhamdulillah ya, teman-teman seangkatanku itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya walaupun mereka nggak cuman ikut organisasi Tania doang, pasti juga mereka ada organisasi lain, tapi untung dan syukurnya mereka itu bisalah membagi waktu dan mereka bertanggung jawab akan tugas-tugas mereka. Mungkin kalau SDM susahnya itu yang benar-benar acaranya itu harus ninggalin Tania. Contoh waktu awal tahun kemarin ada yang KKN tuh yang di periode Januari, kan otomatis mereka harus ninggalin kampus kan untuk ke tempat KKN mereka. Nah itu harus konfirmasi dulu tuh KKN dan berapa lama. Jadi nanti tugas-tugas mereka dicariin yang bisa gantiin handle siapa gitu. Terus untuk aku sendiri dulu pun aku juga part time waktu jadi pengurus. Nah dulu aku tuh kalau misal part time
Jadi kan sore tuh jam 4, jadi aku nggak bisa nemenin EOT soalnya ini kan jam 5. Jadi aku seringnya minta tolong ke anak-anak store buat gantiin aku, buat bantuin tim-tim EOT gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, aku minta tolong ke mereka untuk kabari nih apa yang terjadi pas EOT, gimana-gimananya gitu. Jadi memang apa ya, yang dijunjung tinggi itu kerjasamanya sih, supaya lebih enak lah kerja untuk mengatur operasional kayak gitu. Berarti sejauh ini alhamdulillah aman ya Mas Rehan. Alhamdulillah Alhamdulillah. aman. Oke Mas Rehan, aku mau tanya lagi nih, di minimarketannya ini apakah cuma operasional minimarketannya aja yang kegiatannya adalah menjual barang dan membeli barang, atau ada kegiatan lainnya nih, mungkin kayak ada kegiatan rapat atau yang sebagainya mungkin, karena kan berkaitan juga sama dosen ya Mas ya. Ya. Nah itu gimana bisa dijelasin? Nah, kalau di Tania ini kan karena pengurusnya banyak, ada 120-an mahasiswa dan ada total beberapa divisi itu 15 divisi ya kalau nggak salah ya. Lupa-lupa dikit aku. Nah, setiap divisi itu punya hak buat ngadain rapat. Nah, setiap divisi itu punya hak buat ngadain rapat, gimana sih keberjalannya, apa hambatan-hambatan mereka, dan evaluasi gimana cara menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Terus juga nanti pas setiap 3 bulan sekali, 4 bulan atau 3 bulan ya, 3 bulan sekali itu ada yang namanya rapat koordinasi. Nah, di rapat koordinasi itu semua divisi, jadi semua pengurus tuh ikut andil di situ. Jadi mereka setiap divisi itu akan mempresentasikan gimana sih divisi mereka 3 bulan terakhir. Jadi supaya divisi-divisi lain itu tahu gimana kerja mereka, apa hambatan mereka, gimana cara mereka keluar dari masalah mereka gitu-gitu. Jadi kita saling share lah di situ, gimana sih keluh kesahnya juga kita juga share. Jadi setiap 4 bulan sekali itu ada yang namanya rapat koordinasi tentunya. Lalu ada SO. SO itu kita lakukan setiap sebulan sekali di akhir bulan, buat tahu hasil penjualan kita dalam sebulan, keuntungan kita berapa gitu. Terus setelah SO ada kerja bakti. Di Tania itu juga ada kerja bakti itu supaya tetap terjaga kebersihannya, kerapiannya, biar konsumen yang datang tuh nggak ada itulah sambatan ya, kok Tania ini bau nih, kotor nih gitu, nggak ada, karena memang kita ada kerja bakti untuk menjaga kebersihan Tania. Terus setelah kerja bakti ada upgrading. Nah, ini yang paling seru nih pas jadi pengurus nih, upgrading. Karena upgrading itu nanti biasanya kita kayak makrab gitu, nginep di satu villa semalam, sehari 2 hari 1 malam. Itu kegiatannya ya kita seneng-seneng lah gitu sama calon-calon pengurus. Kita seneng-seneng, terus kita nanti ada gamesnya, terus nanti kita bakal ngasih tahu nih mereka masuk ke divisi mana kayak gitu. Terus juga ada magang itu tadi, sebelum upgrading itu ada magang. Terus setelah magang ada screening juga. Jadi banyak lah sebenarnya acara-acara di luar operasional. Terus biasanya dalam satu periode itu ngadain event. Nah, di angkatanku sendiri tuh ngelanjutin event dari kating-kating, yaitu Tania Cup. Tania Cup itu kayak event futsal se FKIP. Jadi setiap prodi itu ngirimin maksimal 2 tim untuk ikut event tersebut. Nah, waktu di periodeku itu berjalan di tanggal 1 November. Itu 2 hari lah, 1 November sampai 2 November ada Tania Cup. Nah, mungkin nih nanti angkatannya Rian mau ngadain event baru kah atau mau ngelanjutin Tania Cup tuh pasti tetap bakal seru sih, karena memang rame banget nih di Fakultas FKIP ini. Gitu. Berarti lumayan banyak kegiatan ya Mas, Iya. gak cuma hanya kegiatan jual dan beli barang. Iya. Oke Mas, tadi kan banyak nih, mungkin bisa dijelasin dulu Mas satu-satu. Tadi kan ada SO, Iya. terus ada rapat bulanan yang 3 bulan sekali itu ya Mas. Iya. Itu bisa dijelasin itu untuk kegiatannya, atau mungkin tadi kan ada 120 mahasiswa ya kurang Iya. lebih ya. Nah itu apakah waktu SO itu mereka ikut semua SO atau bagaimana, bisa dijelasin? Terus untuk tadi upgradingnya gitu, mungkin dari sobat suara semuanya masih kepo nih Mas terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Tania, bisa dijelaskan. Nah, untuk SO sendiri itu yang bertanggung jawab itu dari divisi SND. Memang itu kan programnya anak-anak SND.
Nah, nggak, tapi SO itu nggak cuma anak-anak SND aja yang ibaratnya yang kerja. Nanti itu bakal bikinin jadwal sama tim HRD siapa sih nanti yang bantuin SND di SO. Jadi nanti setiap pengurus tuh bakal ngerasain SO. Jadi benar-benar adil lah, kita setiap pengurus tuh bakal ngerasain SO. Gitu juga belanja. Belanja kan juga sebulan sekali nih. Itu juga dijadwal tuh sama HRD buat dibikinin tim belanjanya. Dan tim belanjanya itu akan semua merasakan lah 120 orang mahasiswa itu gimana sih keseruan belanja itu di Indogrosir itu gimana. Nah, kalau belanja yang di luar Indogrosir kan memang dari anak-anak PR sendiri yang ngehandle. Jadi pengurus-pengurus lain itu bisa ngerasain belanja pas di Indogrosir itu gitu. Kalau untuk kerja baktinya sendiri Mas Rehan, tadi kan Oh dijelasin ya, kerja bakti juga tuh. kerja bakti sama juga sih, yang bikin jadwal itu HRD. Jadi setiap kerja bakti itu eh, diplot kan sama HRD beberapa orang. Nah itu nanti setiap 120 orang itu bakal ngerasain juga kerja bakti Tania itu gimana, apa yang sering banget kotor, apa yang perlu dibersihin, pokoknya gitulah, apa yang harus diperhatikan ekstra itu pasti tahu. Jadi setiap 120 orang mahasiswa yang jadi pengurus tuh pasti tahu gimana SO, gimana kerja bakti, gimana belanja, itu pasti bakal ngerasain karena bakal diatur timnya oleh HRD gitu. Berarti sistemnya plottingan Yes. yang penting satu periode itu semuanya merasakan Ya, kegiatan yang ada di minimarket betul. Tania. Ya, betul. Oh gitu. Oke Mas, aku tadi tertarik banget di bagian yang pas kegiatan eventnya Tania. Itu tadi ada Tania. Tania Oh Cup. Tania Cup. Nah itu Ya. kenapa Mas? Kenapa kan ini minimarket nih? Heeh. Kenapa ambilnya eventnya futsal? Futsal kan tapi kan Ya, cup betul, soalnya. futsal. Ya bisa dijelasin. Nah, Kayaknya gini. seru soalnya. Sebenarnya memang nggak ada urgensinya ya dari minimarket retail ke olahraga futsal apalagi ya. Tapi kenapa kita memilih futsal? Mungkin dari kating-kating dulu kenapa memilih futsal juga. Karena ya memang futsal itu salah satu olahraga yang banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa cowok, terutama seumuran aku gini ya, pasti banyak tuh yang suka futsal. Nah, apalagi FKIP dengan prodi sebanyak itu kan eh gini deh, ibaratnya kita cari cuman yang paling banyak itu kita ada event apa, sebenarnya itu sih yang paling condong. Jadi kenapa kita pilih futsal, kan pasti yang daftar banyak, terus nanti yang nonton juga banyak, terus nanti apa namanya eh baik yang nonton baik yang ikut, terus itu nanti akan mendatangkan cuman yang banyak dari HTM, tiketing gitu-gitu. Jadi kita bisa untung banyak karena ngadain event yang memang peminatnya banyak gitu. Berarti pengambilan eventnya itu dilihat dari perminatan terbanyak ya Mas. Iya. Tapi kalau untuk eventnya sendiri itu tadi kan dijelasin turun-temurun dari angkatan sebelumnya. Nah untuk Ya. eventnya sendiri itu apakah harus diadakan per angkatan atau bagaimana? Untuk event setiap kepengurusan tuh nggak harus Tania Cup sih sebenarnya. Mungkin ini nanti bakal ditonton ya sama Rian. Sebenarnya boleh mau ganti di luar Tania Cup. Yang penting tuh kalau aku sendiri ya, yang penting tuh menghasilkan keuntungan yang banyak gitu aja sih. Nggak harus Tania Cup. Cuman kalau misal ganti di luar olahraga mungkin mau apa, yang penting keuntungannya banyak mah gas aja kalau menurutku ya. Oh berarti untuk pengambilan event itu salah satu fokusnya ada di keuntungannya Mas Rehan Iya ya? pasti dong. Oke. Terakhir nih Mas Rehan, Ya. kalau untuk Mas Rehan sendiri ada nggak nih tips dan trik buat angkatan selanjutnya mungkin yang sekarang tadi Mas Rehan Ya. bilang kan sekarang dipegang sama Rian ya Mas tadi Ya, kalau betul. nggak salah. Nah itu bisa dijelasin untuk tips dan triknya itu apa dari Mas Rehan sendiri yang sudah pernah memegang Tania kurang lebih 1 periode. Tips and trick ya, sebenarnya nggak banyak sih, karena Tania sendiri kan udah dalam keadaan stabil dan tinggal jalanin. Yang penting mah disiplin aja, terus juga teliti, jangan sampai ada yang miskomunikasi juga, itu yang paling penting. Terus sering-sering lah quality check, karena kita ditanya nggak 24 jam, pastinya
entah itu ada barang yang kempes, expirednya udah mendekati gitu-gitu, sering banget harus quality check supaya yang produk yang kita jual belikan itu dalam keadaan yang memang layak jual, nggak yang udah mau expired, udah ibaratnya udah nggak layak jual lah. Terus untuk kepengurusan sendiri, karena kita ngurus tani itu satu angkatan, kan pasti punya ego sendiri-sendiri. Terus kalau misal mau nyelesain masalah jangan pakai emosi, itu aja sih kalau kataku. Dicari benar-benar jalan keluarnya yang baik gimana. Terus sebisa mungkin karena ini berkaitan dengan uang, yang bertanggung jawab ngurus uang itu juga harus amanah lah, bertanggung jawab. Terus Rian juga karena yang jadi direkturnya harus teliti juga, harus bertanggung jawab mau apapun yang terjadi, karena memang itu tugas satu-satunya direktur, nggak ada tugas lain selain bertanggung jawab. Mungkin itu aja sih, kalau Tania sendiri mah udah stabil tinggal jalanin. Kalau bisa ya mungkin mau di-upgrade menjadi benar-benar modern, bagus tuh Rian tuh. Ya itu. Oke, ternyata Oke, wah ternyata luar biasa banget ya teman-teman semuanya dari cerita dari Mas Rehan hari ini, sharing session dari Mas Rehan hari ini. Ternyata kita bisa mengambil banyak banget informasi-informasi terkait minimarket Tania. Tadi mulai dijelasin dari sejarah adanya minimarket Tania, mulai dari awalnya banget yang masih besar katanya tadi sampai sekarang agak sedikit dipangkas ruangannya. Terus juga dijelasin terkait adanya strukturalnya gimana tadi, kepengurusannya, terus dijelasin juga tentang reorganisasinya, terus dijelasin juga tentang kegiatan-kegiatannya yang ada di minimarket Tania, yang tentunya nggak cuma kegiatan jual dan beli barang, ternyata di dalamnya juga ada banyak banget event-eventnya juga tadi. Terus hari ini kita semuanya bisa belajar, terus banyak banget tahu terkait minimarket Tania. Terima kasih banyak Mas Rehan Ya, sudah terima kasih, hadir terima hari kasih. ini di Kawan Suara menemani sobat suara semuanya hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin untuk terakhir Mas Rehan ada kata-kata untuk sobat suara semuanya yang hari ini telah menonton. Aduh, aku paling nggak jago nih kalau kata-kata. Mungkin buat teman-teman seangkatanku terus semangat, karena memang kita udah bakal menjalani hal yang lebih serius lagi. Jangan udah menyerah karena masa depan memang kita yang ngatur. Terus buat teman-teman adik tingkat juga jangan kendor semangatnya. Yang terpenting itu kalian fokus sama tujuan kalian masing-masing, itu aja sih. Oke, terima kasih ya teman-teman sobat suara semuanya hari ini telah menantikan atau telah nonton dari awal sampai akhir. Akhirnya hari ini nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Kita sudahi hari ini terkait pembahasan minimarket Tania hari ini. Semoga apa yang diberikan Mas Rehan, semua info-info terkait minimarket Tania dan semuanya hal-hal tadi, tips dan triknya dari Mas Rehan juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya telah menonton. Sampai jumpa di episode Kawan Suara selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Mas Rehan.